Hai Riners. Nah, ini aku kurang lebih udah hampir lebih dari 10 hari aku nggak upload video. Hmm, Kenapa? Sorry ya. Kenapa? Karena aku lagi isoman mandiri di rumah. Jadi memang lagi nggak shoot keluar. Jadi aku tuh 2 hari lalu baru tahu kalau aku positif COVID. Cuma aku nggak tahu ya Omicron atau Delta atau apa. Pokoknya PCR positif aja gitu. Jadi aku isoman dulu dan aku ingin sedikit berbagi buat kalian, mungkin pengalaman aja, sharing kali ya. Yang menurut kalian oke, kalian boleh ikutin, yang menurut kalian oke, yang juga nggak apa-apa, masa diikutin juga gitu. Jadi ini karena kan pengalaman pribadi masing-masing orang. Sebelum nonton lebih lanjut, jangan lupa ya kalian subscribe, like, terus bunyiin loncengnya. Oke, aku lanjut ya. Jadi gini, 2 hari lalu tuh aku ngerasa kayak gak enak badan kayak kok mulai kayak semang-semang, terus udah gitu tenggorokan agak sakit, gatel-gatel gitu lah, batuk. Nah aku tuh orangnya tuh emang agak panoan, kan, cuma sepana-pana kita tetap kalau keluar ya shy, namanya juga cari duit ya, mau gimana lagi kalau nggak keluar ya kan. Cuma prokesnya udah tinggi banget, aku juga benar-benar jaga aman banget, tapi ya bagaimana, namanya memang kalau lagi nggak hoki pasti ya kena juga sih gitu. Nah jadi 2 hari lalu tuh aku ngerasa nggak enak di bagian tenggorokan, badan kayak pegal-pegal, kayak capek gitu. Terus aku hari pertama nggak enak itu aku antigen dulu, hasilnya negatif, tapi aku udah ngerasa kayak feeling nggak enak itu, jadi aku pulang tuh langsung langsung pakai masker semua, tidur pun sama anak-anak juga pakai masker, karena kan kalau kayak gini kita pikir cuma anak-anak ya. Nah terus udah gitu hari keduanya masih nggak enak, aku antigen lagi tapi pakai antigen yang Abbott, yang Pambio, yang katanya orang-orang tuh lebih bagus. Bedanya gini, kalau antigen yang biasa tuh reguler 88.000 sampai 99.000, tapi kalau antigen yang Pambio Abbott itu tuh sampai harganya sekitar 135 sampai 150. Kebetulan aku ngecek di Neomed itu cuma 135.000. Nah bedanya apa nih? Kalau reguler katanya CT-nya tuh kedeteknya tuh apa ya, nggak tinggi gitu. Jadi misalnya nih kalau yang Pambio Abbott nih, kemarin CT aku pas PCR itu kan 33,77. Nah yang kalau antigen Pambio Abbott itu kan CT-nya tuh sampai 33 masih bisa kelihatan gitu loh mams. Jadi kalau di bawah 33 tuh mereka masih positif, sedangkan kalau yang reguler biasanya CT 30, 29 itu udah negatif gitu, padahal itu masih positif sebenarnya. Nah jadi intinya takaran CT-nya untuk yang antigen Panbiopat itu lebih gede gitu. Nah cuma kemarin pas aku antigen yang Abbott juga itu kan masih negatif siangnya, dan sorenya uh, karena aku feeling masih gak enak, jadi aku PCR aja langsung lah, udah gitu kan, yang pasti-pasti aja gitu. Aku PCR di Neomed juga cuma 275.000, murah ya sekarang ya dibandingin zaman dulu kan juta-jutaan gitu. Nah ternyata pas subuh-subuhnya itu keluar hasilnya aku positif COVID-19, tapi aku nggak tahu varian yang mana karena aku nggak ngecek lebih lanjut. Cuma tulisannya ya udahlah positif deh gitu, udah CT-nya 33,77. That's why kenapa antigen yang Abbott itu nggak bisa ngedetek, karena mungkin udah di atas 33 ya gitu. Nah kata-katanya sih kalau udah 33 itu ya istilahnya CT-nya tinggi, infeksinya nggak terlalu gede, jadi mungkin nggak nularin. Tapi bagaimanapun juga kalau udah positif ya better jaga-jaga, kita jangan sampai nularin ke orang lain, kita langsung isoman mandiri aja. Nah memang selama 2 hari itu waktu nggak enak badan, aku di kamar pun udah jaga-jaga, tidur pun pakai masker, sama anak-anak pun pakai masker gitu. Bahkan di hari kemarin aku nungguin hasil PCR aku, nah itu aku udah langsung pisah kamar aja sama anak-anak nih, udah nggak usah bareng gitu, karena takutnya kita kan nggak tahu hasilnya gimana, jadi better langsung dijaga-jaga aja. Jadi aku langsung pisah kamar sama anak-anak, kamar mandi juga misah. Mungkin udah kayak feeling seorang ibu aja gitu ya, jadi kalau kayaknya bakal positif nih gitu. Terus aku juga begitu habis PCR tenggorokan masih gak enak, langsung ke klinik, klinik anggrek yang di Citranem. Kebetulan di sini tuh klinik anggrek Citranem ini dokternya lumayan oke, terus murah meriah ya kan. Kayak
BPJS pun juga mereka terima. Jadi obat-obatan juga, obat-obatannya tuh juga udah generik gitu, udah oke lah. Nah aku kesana, aku bilang aku radang, batuk gatel, jadi minta obat plus sekaligus obat kalau sampai aku positif gitu. Jadi waktu aku positif ini obat-obatan udah ada, vitamin udah ada, jadi udah nggak pusing lagi. Nah padahal sebenarnya setelah hari kita positif, besoknya Kemenkes itu udah langsung WA ya, kayak kita terkena positif COVID nih, kalau belum ada obat klik website ini, itu kalian bisa dapetin obat gratis. Keren ya, hebat loh Pak Jokowi, hebat loh Menteri Kesehatan kita. Ini aku akuin sih, keren sih. Jadi bagi orang-orang yang mungkin di luar sana kena COVID, nggak usah takut. Kalian jujur aja, kalian ngecek resmi baik obat-obatan ataupun dokter, kalian bisa konsul via website sekarang, jadi gratis, langsung nanti bakal di WA-in sama uh, mungkin otomatis dari Kemenkes kita gitu. Itu free loh, bener-bener free. Nah, tapi karena aku udah tebus obat ya kan, kemarin aku tebus obat juga nggak mahal, 100.000 150.000 kalau nggak salah sama dokter. Jadi aku nggak ambil obat gratisnya, ya mudah-mudahan bisa berguna buat orang lain yang lebih butuh ya. Nah jadi aku udah ambil obatnya, aku minum di ini hari kedua apa ketiga ya. Radangnya udah mulai nggak sakit sama sekali, cuma masih ada batuk gatal-gatal dikit, terus mulai pilek, tapi pileknya nggak pilek-pilek banget sih, cuma kayak pilek-pilek mau meler nggak meler gitu. Mungkin aku ber-AC juga terus di ruangan kan. Nah terus kalau kalian tanya kegiatannya ngapain, karena aku juga kan nggak yang sampai gimana-gimana banget, jadi aku bersih-bersihin kamar sendiri, semua kamar aku semprot-semprotin, aku lap-lapin pakai alkohol, ranjang apa semua, dan di kamar pun aku tetap pakai masker kayak gini kecuali makan. Kenapa? Supaya ya, itu sih menurut otak aku ya, jadi kayak takutnya kalau aku lepas masker walaupun di kamar sendirian doang, aku batuk-batuk kan udaranya muter-muter situ-situ aja tuh, ya better aku pakai masker aja deh, jadi kalau batuk nggak sampai keluar-keluar lagi, jadi nanti kalau udah selesai aku ngebersihinnya kayak lebih tenang aja gitu. Nah jadi aku pakai masker terus kecuali aku makan, habis makan pun juga aku alkoholin lagi, jadi aku ngapa-ngapain megang apa pasti aku langsung alkohol. Kalau steril, aku tidur apa pagi-pagi aku juga langsung sterilin, di semprot-semprot gitu ya. Jadi agak lebay aja sih sebenarnya, cuma ya lah ya, tiap orang kan masing-masing punya caranya gimana sih mau ngadepinnya. Nah kamar mandi untung dari kemarin aku udah pisah, aku ambil kamar mandi di lantai 2, anak-anak di lantai 3, jadi setiap aku keluar pasti aku langsung sterilin ruangan itu, dan setiap keluar harus pakai masker, dan keluar juga pakai sarung tangan, jadi aku pegang apapun tuh kenanya sarung tangan, dan walaupun udah pakai sarung tangan aku tetap bakal langsung di sterilin lagi alkohol. Jadi aku kalau keluar aku bakal bawa alkohol botol kayak gini. Nah ini kalau disemprot nih kayak agak lebih langsung nyebarnya lebih banyak aja gitu, jadi enak gitu. Jadi aku bawa ini satu kalau keluar kemana-mana. Di kamar aja aku punya 3 botol kayak gini loh guys, ya kan, di kanan di kiri deket ranjang, jadi kalau mau ngapa-ngapain aku gampang langsung semprot-semprot gitu. Nah kalau kalian tanya, kayaknya sih ya feeling aku kenanya yang kayaknya yang Omicron. Jadi tuh aku kayak agak-agak sebelumnya itu kayaknya mungkin agak-agak mules-mules gitu ya. Sehari sebelumnya aku kayak berak-berak gitu, terus tenggorokan sama lelah, udah sih itu aja. Mungkin buat yang di sana this is just advice ya, tapi terserah kalian. Kalau menurut aku bukannya kita lebay atau gimana, oh ya nih sekarang udah kayak biasa aja deh, oh ya nggak bakal kenapa-napa, minum vitamin E cukup apa segala macam. Oh kalau pilek nih pilek biasa aja nih, nggak bakal kenapa-napa. But setiap orang mempunyai antibody yang berbeda-beda ya guys, mempunyai imun tubuh juga yang berbeda-beda. Jadi kalau menurut aku, kalau kalian ngerasa nggak enak badan, apalagi terutama yang punya anak-anak di rumah, kalau kalian ngerasa nggak enak badan, kalian ngerasa kayaknya udah ada gejala-gejala, better kalian langsung jaga-jaga. Yang pertama adalah langsung pakai masker dulu di rumah, ya kan, jaga kebersihan, kontak dengan orang terdekat jangan sampai terlalu dekat gitu, jadi kita jaga-jaga sendiri juga, itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa cek mungkin antigen dulu. Kalau misalnya antigen kan sekarang juga udah murah, sekitar 88 sampai 99 ribuan. Kalau misalnya kalian dalam kondisi sudah sakit,
lebih dari 2 hari kalian merasa nggak enak, kalian bisa langsung PCR aja. PCR juga sekarang cuma 275.000 ya, nggak terlalu mahal. Ya aku nggak tahu sih buat orang di luar sana gimana, cuma kalau menurut aku kalian jangan ketakutan dulu gitu. Jadi kita juga nggak nularin ke orang lain, dan kita juga lebih cepat sembuhnya, lebih cepat tahu oh ya kayaknya kita sakit nih gitu. Jadi kita langsung masukin obat-obatan dan vitamin. Apa ya, karena gini, andai kan kita sembuh tapi ternyata kita nularin ke orang lain, dan orang lain itu mempunyai imun tubuh yang beda sama kita orang, mungkin dia punya komplikasi penyakit lain atau apa, dan akhirnya kita menyebabkan orang itu mungkin sampai die. Dan itu memang sudah terjadi loh guys, banyak teman-teman aku, saudara yang memang udah meninggal karena covid. Jadi memang dianggap enteng supaya pada saat kita isoman jangan stres, makan aja. Tadi aku udah makan rujak, udah makan asinan, masih makan minuman es lasih juga, masih makan ayam apa tuh, pedes tapi kurang enak lah ya, belinya tadi pakai Grab. Cuma kita yang isoman jangan stres, calm down aja, tenang, pasti sembuh. Cuma kita juga nggak boleh egois, kita jangan sampai nularin ke orang lain. So sebisa mungkin kita aware pada saat di awal-awal kita notice, dan jangan sampai takut ngasih tahu orang terdekat yang menurut kamu udah kontak seminggu sebelumnya atau 3-7 hari sebelum kamu terdeteksi COVID, untuk kasih tahu mereka bahwa kalau kamu kena positif COVID. Kenapa? Karena supaya mereka juga bisa jaga-jaga aware, dan atau bisa mereka juga bisa cek gitu ya. Jadi jangan takut nih, oh ya kalau sampai positif covid nanti disangka orang kenapa dijauhin. Kayaknya sekarang udah nggak gitu deh, semua sekarang udah saling bantu aja gitu. Jadi kalau bagi kalian yang memang punya teman-teman juga kena covid, jangan dijauhin, tapi kan kasih care. Kalian minimal kalau kalian nggak bisa kasih makanan atau apalah bantuan, minimal kalian kasih doa dan kasih care-nya ke orang itu supaya mereka semangat cepat sembuh. Oke? So menurut aku covid kayak gini, don't be selfish, don't be too much afraid, tapi kita tetap harus take care ya. Bagi kalian di sana, keep social distancing, tetap aware. Semoga kalian sehat-sehat terus, dan semoga video aku ini bisa berguna, walaupun aku nggak tahu sih cukup komplit apa nggak aku infonya, tapi so far so good, I'm fine, I'm okay. Anak-anak sama suami juga sama karyawan semua aku langsung PCR, mereka negatif, puji Tuhan. Anak-anak nggak ada yang kena aku. Makanya dari saya aku bilang kalau kalian merasa nggak enak, kalian harus langsung aware gitu. Terutama yang punya anak di rumah. Jadi anak-anak, suami, mereka semua negatif PCR-nya. Tapi aku bakal mengulang lagi mereka seminggu ke depan, dan aku bakal mengulang lagi sekitar 10 hari ke depan gitu, supaya ngikutin protokol aja sih guys gitu. Oke, kalian sehat-sehat terus ya. Terus jangan lupa yang udah nonton, kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Di share, siapa tahu ada teman-teman kalian yang membutuhkan info dari aku sedikit ataupun banyak. Thank you ya semuanya. Jangan lupa bunyiin loncengnya, dan tungguin video kita selanjutnya ya guys. Bye bye, see you soon.